Halo semuanya, hari ini aku mau buat pick a card reading lagi dengan tema apa yang dia pikirkan dan dia rasakan tentang kamu. Jadi ini bisa untuk mantan kamu, pasangan kamu saat ini, atau siapapun yang sedang kamu pikirkan ya, atau yang sedang berurusan dengan kamu saat ini ya. Di sini kamu bisa untuk lihat kemungkinan pemikiran dia seperti apa saat ini ke kamu ya, karena diingat lagi ini adalah general reading, jadi bisa resonate dan bisa enggak ya. Dan kalau enggak resonate sama sekali, tolong jangan dipaksa, berarti memang energinya bukan untuk kamu ya. Di sini udah aku bagi ada 4 pile kartu atau tumpukan kartu. Ada yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Silahkan kamu pilih. Kalau kamu butuh waktu, silahkan untuk pause video ini ya, untuk tahu tumpukan kartu mana yang buat kamu ngerasa nyaman atau tertarik. Oke. Dan di sini aku baca sesuai intuisi hati aku ya. Jadi aku nggak harus yang namanya, bagi aku nggak mau maksa untuk cepat-cepat baca atau gimana. Kalau kamu ngerasa nggak sabar dengan cara baca aku yang lambat, ya berarti pembacaan ini bukan untuk kamu ya. Karena aku lebih suka yang namanya untuk benar-benar ikutin suara hati ya, daripada sesuatu yang buru-buru hanya akan buat pembacaannya jadi nggak baik. Oke, kalau kamu yang nggak sabaran atau gimana, kamu bisa cari pembacaan lain atau kamu bisa personal reading. Oke, jadi pembacaannya untuk kamu dan kamu bisa untuk memintanya dengan reader yang lain ya. Oke. Jadi kalau kamu dengar suara palu atau apapun, karena di sebelah kamar aku lagi ada renovasi rumah ya, rumah kami lagi direnovasi, jadi jangan kaget kalau kamu dengar bunyi-bunyi palu ya. Oke, kita mulai dari yang kiri, yang tumpukan pertama. Apa yang dia pikirkan dan dia rasakan terhadap kamu. Kita buka satu-satu ya. Di sini ada The Magician, ada King of Pentacles, Nine of Pentacles. Oke. Aku ngelihat orang ini saat ini memperhatikan kamu dari jauh. Aku nggak tahu mungkin kalian LDR atau apa, tapi yang pastinya di sini aku ngelihat ada perbedaan jarak ya, yang membuat mungkin perbedaannya cukup jauh. Mungkin ada perbedaan jam, jadi mungkin di tempat kamu jam 8, di tempat dia jam 9, ataupun sebaliknya, jadi ada perbedaan 1, 2, atau 3 jam ya. Dan dia sedang berpikir saat ini apakah yang harus dia pikirkan itu tentang karir, keuangan, atau masalah percintaan. Aku ngeliat orang ini ada tendensi untuk yang namanya nggak bisa yang namanya untuk melakukan suatu hal secara maksimal. Bisa secara maksimal, tapi dia bisa terganggu pemikirannya kalau ada sesuatu hal yang belum pasti. Jadi orang ini butuh sesuatu yang namanya kepastian ya. Di sini ada The Empress, ada Messenger of Fire, ada Three of Fire. So like I said ya, seperti yang aku bilang, orang ini memperhatikan kamu dari jauh. Dia ngerasa memang saat ini mungkin usia kalian udah cukup matang untuk bersama, dan dia tahu kamu pun menginginkan komitmen ya. Tapi di satu sisi dia ngerasa dia masih belum siap, dia butuh yang namanya keamanan finansial. Di sini aku ngelihat ya, dan dia juga ngerasa dia belum mampu untuk berkomitmen yang jangka panjang. Dan orang ini aku ngeliat ada tendensi dia sebenarnya nggak terlalu bisa untuk LDR. Mungkin juga kamu juga sebenarnya nggak bisa untuk LDR ya. Ada Banishment, ada Alchemist, ada Rebirth. So orang ini butuh banget yang namanya pemikiran yang lebih tenang. Aku ngelihat ya, dalam artian
saat ini mungkin kalian gak intens komunikasinya ya, aku ngelihat itu karena memang orangnya lagi butuh banget untuk berpikir, butuh banget yang namanya untuk sendiri, dalam artian berpikir apa yang harus diprioritaskan. Separation, see, time apart from your partner is on horizon. See, like I told you, seperti yang aku bilang tadi, separation adalah perpisahan atau jarak ya. Jadi aku bisa bilang hubungan ini memang hubungannya LDR ya. Ada engagement dan very soon. Aku ngelihat perasaan dia memang tertuju sama kamu, tapi dia nggak mau juga yang namanya memberi harapan palsu, memberikan harapan yang nggak pasti ya. Jadi aku ngeliat bakal ada kejelasan ya, entah dia yang mengalah atau kamu yang mengalah, aku nggak tahu, nggak ngeliat kesana ya, tapi aku ngeliat bakal ada keputusan di antara kamu dan dia untuk bagaimana lebih jelasnya hubungan ini agar kalian bisa bersama-sama gitu ya. Karena aku ngeliat tendensinya dia nggak bisa yang namanya jauh dari pasangan dan dia ingin bersama kamu terus-terusan ya. Ada prosperity, spread your wings, love review ya, dan clairsentience. So seperti yang aku bilang ya, saat ini memang masanya apa sih yang dipikirkan dan dia rasakan saat ini adalah dia butuh banget yang namanya mendengar suara hatinya, mendengarkan emosi dia ya, feelingnya dia, untuk ngelihat apa sih yang dia inginkan di hidup ini. Karena aku ngeliat orang ini cenderung workaholic ya, terkadang dia tiba-tiba dia terdiam aja, pikirannya langsung ngerasa kayak gue harus gimana dalam hidup ini, walaupun dia ada pekerjaan pasti, tapi dia tahu dia jauh dari kamu, walaupun dia ada sesuatu yang istilahnya pekerjaan dia nggak buat dia ngerasa nggak nyaman, tapi jarak yang buat dia ngerasa nggak nyaman di sini ya. Dan dia tahu dia juga nggak bisa meminta kamu untuk mengalah, dan dia lihat kamu pun mengikuti impian yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Jadi dia ngelihat memang kalian mempunyai mimpi masing-masing, impian masing-masing ya, dan dia nggak apa-apa akan hal itu, dia that's okay akan hal itu ya. Tapi dia juga nggak bisa memaksakan perasaan dia, maksudnya yang dia memang nggak bisa untuk jauh. Jadi dia ini walaupun terlihatnya kuat dari luar, sebenarnya di dalamnya cukup rapuh, dimana dia cukup sensitif, dan dia menginginkan yang namanya adanya dampingan pasangan yang benar-benar ada di samping dia, nemanin dia. Tapi dia juga baik dalam artian dia nggak memaksakan keadaan, dia pengen kamu melebarkan sayap kamu, dan dia pengen kamu memang siap bersama dia nggak mau memaksa ya. Jadi sebenarnya kejelasan ini akan kulihat berasal dari dia ya, dimana dia bakal mungkin coba bertanya ke depannya gimana ya, kamu maunya gimana, baiknya gimana untuk kita berdua, terutama untuk kamu. Dia bakal coba bicara seperti itu, aku ngeliat, dan that was good ya, it's fine. Dan aku ngeliat juga orang ini sebenarnya sangat berkomitmen, sangat mengerti ya, kehidupan itu nggak hanya soal pekerjaan, nggak soal yang namanya uang semata materi, tapi kehidupan itu adalah sebuah yang namanya tempat kita untuk belajar, tempat untuk kita mereview semua hal. Tapi kitanya butuh orang lain untuk nemani kita, butuh orang lain untuk yang namanya teman kita berbagi, teman kita bercerita, dan itu yang dia inginkan. Dan dia inginkan hal itu, dengan kata lain kamu juga menginginkan. Jadi dia nggak mau memaksa. Jadi ini energi seseorang yang dia pengen yang terbaik itu memang karena keinginan kamu gitu, karena kamunya yang memilih untuk bersama dia, bukan karena dia yang memilih bersama kamu, dalam artian dia nggak mau ada paksaan. Jadi ini entah laki-laki atau perempuan ya, aku ngerasa ini energi ke laki-laki ya. Ini laki-laki yang baik sebenarnya ya, yang tahu value dirinya dia dan tahu value pasangannya atau orang yang dia cintai ini tadi ya. Jadi ini bagus sebenarnya ya, tinggal gimana
kamunya untuk percaya, karena kamu yang berhubungan dengan orang ini mungkin kamunya nggak terlalu ngambil serius hubungan ini, bisa jadi karena kamu ngerasa juga jauh dari dia, dan mungkin dianya juga belum ada memberikan komitmen, bukan karena dia nggak mau, tapi memang dianya nggak mau memberikan komitmen jika memang kamunya belum mau. Jadi laki-laki yang baik itu terkadang dia nggak mau, dia bukan orang yang gegabah, justru mereka bakal ngelihat apakah kamu mau untuk memperlihatkan langkah pertama. Kenapa? Karena dia kan nggak mau membuat kamu ngerasa diburui, nggak mau membuat kamu ngerasa seperti dipaksa, tapi memang karena keinginan kamu sendiri. So itu yang dia pikirkan dan dia rasakan tentang kamu. Oke, kita lanjut yang ke file nomor 2 ya. Oke, di sini ada Queen of Wands, Eight of Swords, dan Three of Swords. Wow. So, aku bisa bilang apa yang dia rasakan dan dia pikirkan terhadap kamu, aku bisa bilang dia cukup self sabotage di sini. Aku ngelihat dia ada melakukan sesuatu hal yang membuat kamu sakit, membuat kamu kecewa di sini. Kenapa? Three of Swords. Jadi aku ngelihat dia seperti dia tahu dia ngelakuin kesalahan yang cukup fatal, cukup besar terhadap kamu, tapi dia berusaha untuk naif akan hal itu. Jadi dia ngerasa kayak gue nggak ngapa-ngapain kok, gue juga nggak memberi harapan yang palsu, gue juga nggak nggak memberikan lampu hijau. Jadi ada energi seperti itu, tapi sebenarnya orangnya di dalamnya juga sakit. Kenapa? Karena orang self sabotage itu juga sudah membohongi diri dia sendiri ya, sedang yang namanya untuk nggak jujur sama diri dia sendiri. Terlihatnya di dalamnya kuat, di luarnya kuat ya, di dalamnya enggak. Jadi orang ini aku bisa bilang saat ini mungkin kamu lihat dia happy, dia bahagia dengan pekerjaan dia, materi dia, apapun yang dia jalani saat ini, atau mungkin dia udah bersama orang lain ya. Wow, Three of Swords-nya muncul 2 kali. So aku bisa bilang walaupun dia ini ada seseorang yang mau meninggalkan ya. Jadi aku ngelihat dia meninggalkan kamu untuk orang lain di sini. Dan aku bisa bilang perpisahan ini nggak hanya menyakitkan kamu, tapi juga dia. Jadi apa yang dia pikirkan dan dia rasakan, jadi aku bisa bilang ini cukup jelas ini mantan kamu ya. Dia pun sakit, dia pun kecewa, tapi dia lebih bisa yang menutupi apa yang dia rasa. Mungkin dia nggak menangis seperti yang kau melakukan, mungkin dia nggak berteriak, atau dia nggak memaki-maki, ataupun dia nggak yang namanya berusaha untuk kembali ya. Dia terlihat tenang-tenang aja, tapi sebenarnya dia perasaan dia pun sama, dia menyayangi kamu, mencintai kamu, hanya kalian berbeda cara mengekspresikan kesakitan kalian. Dia mengekspresikannya dengan cara dia pergi, dia kabur bersama orang lain. Ada clearance, candles, magic, ada chalice. So dia sendiri tahu dia nggak jujur sama diri dia sendiri, dan dia tahu dia sudah memadamkan perasaan kamu terhadap dia, dan dia tahu kalau dia udah membuat kamu benci sama dia. Jadi ini cukup perpisahan yang cukup lama aku ngelihat. Kenapa? Karena memang dia udah ada di masa yang namanya menyadari. Jadi orang yang meninggalkan itu, kalau dia baru aja meninggalkan ya, istilahnya the dumper, orang yang meninggalkan, awal-awalnya dia nggak akan merasa seperti ini. Jadi ini biasanya ada di stage keempat atau kelima, fase seseorang yang meninggalkan ya, dia akan baru merasakan ini, dimana dia ngerasakan sakit, kecewa yang seperti orang yang dia tinggalkan itu.
kamu rasakan maksudnya ya. Dan saat ini apa yang dia pikirkan tentang kamu adalah dia tahu kamu pantas untuk mendapatkan orang yang lebih baik dari dia ya. Kamu pantas untuk dicintai, kamu pantas disayangi, dan kamu pantas untuk yang namanya memulai hubungan baru bersama orang lain ya. Dan jika kamu memulai bersama orang lain ya, dia ngerasanya dan dia pikirkan that's okay, that's fine, karena dia tahu dia bukan orang yang baik, dia orang yang penakut, orang yang meninggalkan hubungan secara nggak baik, nggak pantas ya. Walaupun aku ngeliat keinginan dia kembali untuk kamu itu ada, cuman dia bayangkan Three of Swords-nya muncul 2 kali loh. Jadi orang ini benar-benar sakit hati banget sekarang, dalam artian dia baru menyadari semua yang dia lakukan sama kamu setelah perpisahan yang cukup lama. Aku bisa bilang perpisahannya udah setahun atau 2 tahunan lebih ya. Kenapa? Karena hasil kayak gini ya, untuk laki-laki yang keras kepala atau perempuan yang keras kepala ya, terutama itu bakal lama, butuh waktu. Dan ada moon cycle. Notice how the moon affects your energy and manifestation, and capitalize upon this cycle. Clear audience, sensitivity, brilliant idea. So dia memperhatikan kamu dari jauh di sini aku ngeliat ya. Dan ada doa, dia mendoakan kamu loh, aku ngeliat. Dia mendoakan kamu sebelum dia tidur, karena dia tahu orang yang paling dia sakiti dan orang yang bisa dibilang orang yang paling dia sayangi itu adalah kamu ya. Tapi justru kamu juga yang dia sakiti, dan itulah yang membuat dia sampai detik ini, biarpun perpisahannya udah bertahun-tahun bahkan, he still thinking about you. Dia masih berpikir tentang kamu dan masih teringat akan kamu, bahkan kesakitan dia masih ada untuk kamu. Dan dia tahu kamu sudah memulai hidup yang baru, dan dia bangga dimana kamu berubah menjadi orang yang lebih kuat, dimana kamu udah menjadi seseorang yang mungkin memulai bisnis baru atau karir baru. That's okay, dia bangga, justru dia bangga melihat semua kekreativitasan kamu, dan dia ngelihat dimana kamu bisa untuk handle your feelings right now ya. Kamu bisa make up your feelings, kamu bisa bangkit yang dalam waktu yang bisa dibilang singkat, sedangkan dia sampai saat ini dia masih make up their feelings, dimana dia masih belum bisa move on dari keadaan walaupun dia bersama orang lain sih. Aku ngelihat walaupun dia bersama orang lain ya, kesakitannya masih ada, dan dia tahu kalau kamu bisa menghargai diri kamu, respect terhadap diri kamu, sedangkan dia enggak. Dan dia pengen banget untuk kamu dengar dan kamu tahu akan hal ini, tapi dia nggak mau, dia nggak bisa untuk yang namanya ungkapin. Aku nggak tahu kenapa ya, mungkin dia ngerasa begitu menyakitkan karena memang di dua Three of Swords loh di sini ya. Dia sering banget coba untuk kayak ngomong sama kamu dalam doanya dia, aku dengar di sini ya. Dia seperti bilang, I'm sorry gitu, maafin aku udah nyakitin kamu, ngecewain kamu, tapi juga aku gak mampu menjalani hubungan yang begitu intens, dimana perasaanku gak bisa aku kontrol. Dan sayangnya, ironisnya, sampai saat ini walaupun bersama kamu itu membuat aku lepas kontrol, tapi bersama kamu juga aku ngerasain kebahagiaan. Dan bodohnya aku nyakitin kamu. Dan aku bisa bilang orang ini sangat menyayangi kamu sebenarnya, really. Karena hati dia patah banget saat dia menyadari kalau dia udah memperlakukan kamu dengan tidak baik.
Jadi apa yang dia pikirkan dan dia rasakan seperti itu ya. Dia mendoakan yang terbaik untuk kamu, di mana dia berharap kamu menemukan orang yang bisa mencintai dan menyayangi kamu. Tapi dia pun menginginkan kalau bisa orang itu adalah dia. Tapi dianya nggak tahu dalam artian gimana caranya dia untuk membuktikannya. Jadi orang ini bisa dibilang dalam hati itu battle. Jadi dalam artian dia ingin yang terbaik untuk kamu, tapi dia juga nggak bisa dan melihat kamu bersama orang lain, tapi dia pengennya dia bersama kamu. Jadi orang ini masih, aku bisa bilang kalau kamu menunggu orang ini itu butuh waktu yang lama sih. Jadi lebih baik kamu fokus dengan diri sendiri, make up your feelings ya, dan cintai diri kamu sendiri. Apapun yang terjadi dengan dia itu adalah pelajaran untuk dia. Okay? So kita lanjut. Lanjut yang ketiga. Apa yang dia pikirkan dan dia rasakan tentang kamu. Ada di Empress, ada Nine of Swords, ada Eight of Pentacles. So aku bisa bilang orang ini lagi di masa yang gak baik ya. Orang ini aku bisa bilang cukup stres. Dia kerja overtime. Aku ngelihat juga dia orang yang workaholic banget ya. Dia bisa kerja sampai malam. Kenapa? Karena dia ngerasa dengan kerja dia bisa lupakan segalanya. Dengan kerja dia nggak sibuk mikir apa yang udah dia pernah lakukan, apa yang dia sesali, dan apa yang nggak bisa dia gapai. Jadi aku ngelihat di sini ada seseorang yang terlalu terobsesi untuk menghilangkan semua kesakitannya. Tapi in the end of the day ya, pada akhirnya saat waktu dia akan tidur malam, dia bakal tetap terpikirkan dengan apapun yang dia berusaha hindari seharian. Dan aku ngelihat yang dia pikirkan ini adalah seseorang yang mengubah hidup dia, seseorang yang membuat dia sadar akan arti hidup ya. Sosok ini sepertinya sosok yang cukup keibuan ya. Istilahnya kalau kamu ngerasa hidup kamu gak ada arti dulu ya, kamu bakal ngejalanin hidup ya dengan semena-mena gitu kan. Tapi saat kamu ngerasain hidup itu ada artinya, dan kamu sudah gak bisa bersama dengan orang yang membuat hidup kamu ada artinya, kamu bisa ngerasain ya hancur yang sehancur-hancurnya. Karena memang hidup kamu udah ngerasain apa yang berarti kan. Itu udah proses perubahan besar dalam hidup, dan akhirnya orang yang memberikan dampak itu gak ada lagi di hidup kamu. Four of Swords, Two of Swords, wow, dan Six of Swords semua. So orang ini aku bisa bilang mengarah ke depresi ya. Aku bisa bilang dia seperti kapal yang terombang-ambing dan dia gak tahu arah pulang, gak tahu tujuan dia kemana. Jadi biarpun dia punya keluarga, dia mungkin ada cuti kemarin atau dia ada cuti kerjaan, dia gak pulang ke tempat keluarganya. Ataupun dia udah ada kesempatan untuk pulang, dia gak mau pulang. Karena apapun yang membuat dia bahagia, dia bakal teringat dengan sosok itu. Orang ini
termakan banget pikirannya oleh hal-hal yang negatif, hal-hal penyesalan yang pernah dia sesali di kehidupan dia sebelumnya, masa lalu dia terutama. Dia benar-benar nggak tahu harus ngapain ya. Orang ini aku bisa bilang seperti setiap hari makan racun ya. Orang ini seperti dying loh, I'm sorry to say ya, cleansing. Dia butuh banget untuk namanya healing, initiation spirit. Ini memang masa spiritualitas banget. Ada memang orang yang masuk ke masa spiritualitas itu bakal ngerasain sakit, bukan hanya sakit hati ya, tapi sakit fisik, dan ini yang orang ini rasakan juga. Weekend rate atau ethos, karena dia terlalu yang namanya, aku bisa bilang, menghindari, cenderung untuk pergi atau menutup perasaan dia dengan apapun yang harus dia rasakan dan dia pikirkan, dan akhirnya semua ini jadi bom waktu dan akhirnya menggerogoti diri sendiri. See, let your friends help you, ask for and accept support from others. Orang ini cukup tertutup ya, dan dia nggak punya teman dekat sama sekali, dan dia menutupi semua apa yang dia rasakan. Nggak ada yang tahu. Chemistry, there is a strong magnetic attraction here. Flirt, extend your like-hearted energy to others. So di masa-masa ini orang ini teringat banget akan sosok itu. Tapi kenapa aku nggak ngerasa itu kamu ya yang mendengar ini? Aku nggak tahu, cuma kita lihat kartu-kartu yang lain nanti. Tapi yang pastinya aku ngelihat kamu mungkin dekat dengan seseorang yang masih belum bisa move on ya, laki-laki ini atau perempuan ini, dan dia masih teringat akan mantan dia masih ngerasakan yang namanya attraction yang kuat ya, feeling dia masih kuat banget terhadap orang ini. Angel therapy, give your cares and worries to us angel and allow us to take your burden. Remember who you are. You are powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Outdoors, passion. So aku ngelihat ya, memang jika kamu dekat dengan orang lain ya, aku ngelihat gebetan kamu, sepertinya ini gebetan kamu, dia masih teringat, I'm sorry to say, dia masih teringat banget dengan mantan dia. Jadi walaupun kalian dekat, mungkin dia cerita atau sorry, nyangkut di leher aku loh, sesuatu yang aku bisa bilang dia nggak jujur, bukan nggak jujur, dia nggak mau menceritakan dengan siapa-siapa, dan itu sebenarnya haknya dia sih ya. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk cerita akan apapun ya. Jika memang ini teman kamu ya, aku bisa bilang bantu dia dengan cara ya, kalau dia nggak cerita, at least kamu bisa membantu dia dengan mungkin dia cari seseorang yang lebih profesional untuk dia mintai saran dan mintai nasihat ya. Karena aku ngelihat cukup berat jika memang kamu suka dengan orang ini ya. Walaupun dia sendiri, aku bisa bilang hati dia, perasaan dia nggak sendiri, dia masih memikirkan orang lain.
Kita lihat tambahan kartunya. The Hermit sih, ada Three of Cups atau Three of Vessels. So aku bisa bilang kalau kamu ngerasa dia dekat sama kamu ya, dan kamu ngerasa hati dia buat kamu, sorry itu saya untuk yang resonate dengan pembacaan ini ya. Walaupun kamu lihat juga dia dekat dengan perempuan lain sebelum bersama kamu, dekat dengan kamu, hati dia udah milik sosok itu, sosok di Empress itu. Dan aku bisa bilang perasaan dia cukup dalam dan dia mencintai banget orang ini, mencintai banget sosok itu. Orang ini tertutup ya, jadi bakal sulit untuk tahu apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Four of Swords, Sword ya, Sword lagi, ini juga Sword. So aku bisa bilang dari luar ya terlihat baik-baik aja, tapi di dalam orang ini stres banget. Dia pengen menggapai orang yang dia inginkan itu, sosok itu, tapi dia nggak tahu caranya di mana. Dan aku bisa bilang perasaan hati dia selalu tertuju dengan sosok itu. Dan walaupun aku ngelihat mungkin perpisahan mereka udah lama, perasaan dia besar sekali dengan sosok itu, entah perempuan atau laki-laki itu. Oke. Kita lanjut yang terakhir, yang pilih pile 4. Apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang kamu? Four of Pentacles, The Fool, Eight of Cups. So dia ngerasa kamu harus moving on ya. Untuk yang pilih keempat, dia ngerasa kamu jangan membuang-buang waktu untuk seseorang yang memang bukan untuk kamu. Aku ngelihat kamu cukup cenderung memegang sesuatu hal dengan erat ya. Kamu terlalu bergantung dengan pasangan kamu, dan dia ngerasa itu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat, dan kamu harus belajar moving on, lepas dari keadaan itu. Kalau enggak, kamu gak akan bisa menghargai diri kamu sendiri. As a fire, so dan Sun dan Eight of Water. So aku ngelihat dia memang ngelihat kamu harus ngambil sikap akan diri kamu ini, sikap akan ketidakmampuan kamu yang masih belum moving on dari keadaan. Karena moving on itu bukan hanya baik buat dia atau siapapun, tapi buat kamu sendiri, agar kamu tahu hidup kamu berarti, berharga, entah kamu sendiri ataupun enggak ya. Dan dia ngerasa dia juga cukup egois. Dia ngerasa memang aku bisa bilang dia ngerasa kalian gak cocok dan kalian memiliki keinginan yang berbeda, dan dia gak mau memaksakan akan hal itu. Book of Shadow, Secret, Power, Witch Healer sih. Dia sendiri sadar dan dia tahu kalau kamu butuh healing,
kamu kurang mencintai diri sendiri, kurang menyayangi diri sendiri. Itu yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang kamu. Express your love, healing family issue, make the effort. So aku nggak tahu ini kalian entah masih bersama apa enggak, tapi yang pastinya energi tentang isu di hubungan ini cukup berat, dimana memang untuk bersamanya atau lanjutnya hubungan ini ya itu butuh effort yang besar atau usaha yang besar di antara kalian berdua, dan dia ngerasa dia nggak mampu untuk handle kamu jika kamu sendiri nggak bisa ngehandle diri kamu sendiri ya. Dan jika kalian sama-sama belum healing, dia ngerasa juga nggak mampu. Istilahnya orang buta berusaha mengobati orang yang buta, nggak bisa. Kalian harus belajar mengobati diri kalian sendiri dulu masing-masing, agar kalian ngerti kedepannya kalian mau gimana dan memang apakah kalian ingin bersama lagi. Breathe sih, aku ngelihat memang dia butuh banget waktu untuk sendiri ya. Mungkin ini di ujung sebuah hubungan aku bisa bilang, dan dia ngerasa kamu itu buat dia nggak bisa nafas dengan lega, dimana kamu telah menggenggam dia dan a divine order. So aku bisa bilang apa yang terjadi saat ini adalah memang harus terjadi. Jika perpisahan udah terjadi memang harus terjadi, dan jika belum, I'm sorry to say, perpisahan ini memang harus terjadi, karena memang untuk membuka spiritualitas kalian berdua, dimana hubungan ini ya, ada healthy lifestyle. So aku ngelihat hubungan ini nggak sehat, dimana kalian nggak berkembang, ketergantungan sama satu sama lain ya, dan membuat hubungan ini nggak akan kemana-mana biarpun saling mencintai, saling menyayangi ya. Dan dia ingin kamu moving on dengan keadaan ini, karena dia memang ngerasa nggak mampu. Dia yang nggak mampu, tapi dia tahu kalau kamu itu mampu. So dia berharap yang terbaik untuk kamu, tetap yang terbaik untuk kamu, dan untuk kamu menemukan hal yang sehat untuk diri kamu, dimana kamu nggak bergantung dengan orang lain, kamu nggak yang sampai hidup itu pengen dikontrol semuanya oleh orang lain. Itu nggak sehat banget ya. Dan kamu harus sadari apa yang pun yang terjadi saat ini memang adalah istilahnya udah takdir, udah karma dari Tuhan ya. Semakin cepat kamu nerima itu semakin baik. So aku ngeliat ada tendensi kamu yang menerima, yang berhubungan dengan orang ini, kamu orang yang cukup keras kepala ya, yang cukup sulit untuk diberitahu. Itulah yang kenapa perpisahan ini terjadi, karena memang Tuhan pengen ngasih lihat ke kamu kalau memang ada kuasa yang lebih besar, ada kuasa yang memang gak bisa kamu hindari ya. Dan memang ini sudah jalannya dan ini udah harus terjadi. Bukan berarti Tuhan gak sayang kamu, bukan berarti dia gak sayang kamu, tapi memang bukan saat yang tepat. So the best is yang terbaik sekarang adalah untuk kamu. Ini aku ngelihat pembacaannya justru untuk kamu ya, untuk kamu belajar mengerti. Semuanya itu butuh waktu, butuh proses, dan jangan dipaksa kalau memang belum siap dan belum waktunya. Dan kamu di sini aku juga lihat orang yang cenderung untuk yang namanya memaksa untuk berkomitmen, dan itu yang dia juga nggak sanggup ya. Bukan hubungan yang sehat kalau kamu memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang mau menjadi mau, dan sudah setelah berkomitmen terus apa ya kan. Jadi pertanyaannya setelah kamu dapatkan komitmennya itu misalnya terus apa ya, kamu nggak tahu lagi, karena memang kamu nggak
memiliki atau belum tahu apa sih yang hati kamu benar-benar mau. Kebahagiaan itu seperti apa, kesendirian itu seperti apa, ya. Belajar mengerti diri sendiri itu seperti apa, mencintai diri sendiri itu seperti apa. Itu yang pengen Tuhan mau dari kamu itu. So bukan orientasinya selalu tentang pasangan, ya, pacar, suami, ataupun komitmen. Kamu melewatkan hidup kalau terus-terusan berpikir seperti itu, ya. So okay, I think that's all. I hope you can enjoy this video. Jika kamu ingin personal ini, silahkan cari aku di email, Instagram, Twitter di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Stay home, sorry ya, untuk sebagian sih nggak stay home ya, tapi untuk kalian yang untuk harus di rumah ya stay home, stay healthy. Bye bye.